duduk tenang ya, tidak berdiri kemudian kita memperkenalkan diri, tapi ini. Terus kemudian ini dilewati saja ya, saudara sudah tahu cara memakai sampai ya, mencuci tangan sudah tahu, memakai handscoon ya, memakai handscoon. Terus kemudian setelah memakai handscoon saudara harus pada waktu pemeriksaan fisik harus menggunakan handscoon ya, tidak boleh tidak menggunakan handscoon ya. Terus kemudian kita melakukan pemeriksaan atau antropometri. Ibu saya mau saya timbang ya Bu ya, silakan ini Bu, saya timbang dulu, timbang. Kemudian ya, jangan bergerak. 55,4 nggak apa-apa kilogram ya. Salahnya di batin menghadapnya mepet tembok, lepas ini lepas bikinnya aja 2 cm ya nambah. Lurus, pandangan lurus ya, kemudian kita ukuran seperti ini ya. Kemudian berapa? Sudah Bu, 154. Kemudian kita lakukan ini ya, lila ini adalah gambar dari ibu ya, gambar dari ibu, gambar dari bayi. Jadi kalau kita melakukan pemeriksaan Bu, ibu dominan bekerja menggunakan tangan yang mana? Kanan atau kiri? Kanan ini. Nah, berarti yang tangan kiri ibu permisi ya, ini dulu ya. Terus kemudian kita ukur dari ini, kemudian ini adalah 31, berarti kita ambil tengah-tengahnya dibagi 2, 31 berapa? Berarti berapa? 13,5. Kemudian kita putar, nggak usah dipindah, kita putar, kita geser-geser aja. Terus kemudian kita ukur berarti 26, jadi 26 cm normal ya Bu ya, untuk lilanya ya. Terus kemudian Ibu kita pada waktu tadi jalan kita sambil memperhatikan bagaimana bentuk punggung dari ibunya, dari pasiennya. Jadi bentuk punggungnya, kalau Mbak Vika apa bentuk punggungnya? Normal ya, normal ya, bukannya yang ini ya. Kemudian melakukan pemeriksaan pada leher ya. Jadi teman-teman, ini adalah sudah urut sistematis. Jadi tidak saudara bolak-balik ya. Nah, jadi ini ibu ini jangan disiksa pasiennya. Kalau sudah duduk ya duduk. Pada waktu berdiri ya berdiri. Tidur, habis tidur suruh bangun. Habis suruh bangun suruh duduk. Habis itu duduk tidur lagi, bangun lagi. Jangan ya. Jadi pada waktu duduk ya sudah, kerjakan, selesaikan apa yang harus kita selesaikan pada waktu duduk. Nah, permisi ya Bu. Nah, jadi kalau ini menggunakan hijab harus kita ke ataskan. Ibunya kalau tidak mengendaki dilepas, tapi kalau pasiennya mengendaki untuk dilepas hijabnya, dilepas ya. Nah, tapi kalau misalnya tidak mengendaki, ya sudah kita misi ya, kita seperti ini. Terus kemudian kita yang melihat, gitu ya, yang meraba kita. Ya, terus kemudian minta tolong ya Bu menelan, tidak ada. Terus di pinggir tidak ada. Terus kemudian kita sambil lihat tidak ada pembesaran vena jugularis kanan kiri ya, vena jugularisnya tidak ada pembesaran. Kemudian untuk pembesaran kelenjar limfe kita lakukan ini juga palpasi, kemudian ini masukin ya.
duduk menggantung. Duduk menggantung, kita melakukan apa? Refleks patella. Refleks patella ini harus menggantung, teman-teman. Kalau tidak menggantung, itu nanti tidak bisa. Ya, harus menggantung. Bisa tidak menggantung? Tidak bisa ya, karena tinggi ya. Bisa kamu? Harus tinggi. Kalau ini kita napak tilas, menapak itu tidak bisa. Harus yang menggantung, gitu ya. Nah, jadi pada waktu kita menggantung, anggap aja kita menggantung ya. Nanti kan kalau kita di bed itu kan menggantung, ya. Nah, ini adalah hammer. Hammernya ini namanya hammer untuk refleks patella. Jadi yang kita ketuk perkusi ya, itu adalah bukan tempurungnya. Ini tempurung. Tempurung ada di sini ya. Tapi adalah patellanya. Bagian patellanya ini kayak persambungan gitu ya. Ya berarti kan bagus refleksnya. Ya. Nah, jadi seperti itu ya, ada refleks ya. Nah, tapi kalau misalkan tidak ada refleks kok foto habis itu salah tempat, nah itu berarti salah, ini tidak bisa refleksnya. Tapi kalau yang ini tadi dia ada refleks, berarti bagus ya. Jadi kanan kiri ya, semuanya bukan di tempurungnya, tapi di bagian patellanya sini ya. Nah, terus kemudian melakukan pemeriksaan TTP. Silahkan Ibu berbaring di tempat tidur. Silahkan berbaring di tempat tidur. Kemudian kita kasih selimut hasilnya. Ya. Pakai bantal enggak? Terus, nah kita lihat ini ya, bagian kepala ya. Lakukan dulu aja TTV-nya, biar kita tidak bolak-balik nanti. Pakai ini atau pakai ini? Pakai ini dulu aja ya. Nah, pada waktu kita melakukan tekanan darah, ini suhu kita lakukan, ada suhu macam-macam temperatur, ada suhu aksila, ya. Ini aksila, ini yang diletakkan di ketiak, ya. Terus kemudian ada temperatur untuk mulut dan ada untuk rektal. Jadi ada tiga, ya, ada tiga macam, ya. Terus kalau yang untuk rektal, ya, masuk. Kalau oral, ada oral itu masuk ke dalam mulut. Kalau yang ini ditaruh di ketiak. Nah, terus untuk dubur, ya, bayi aja, ya. Masa iki untuk pakai ini ya. Nah, kemudian ya teman-teman ya, caranya ini air raksa harus sudah diturunkan di reservoir, tempatnya di sini. Ya. Nah, kelihatan enggak air raksa? Saudara? Nih. Kecil itu. Besar. Ini air raksanya itu. Air raksanya diturunkan di reservoir. Ngisor dewi. Sini pojok ini. Tidak boleh di atas sini, harus diturunkan di bawahnya angka-angka ini.
pecah ini sudah rusak, buang sudah. Mohon maaf ya Bu, Pecah. ini Mbak, kelihatan nggak ada raksa di sini? Nah, permisi ya Bu, ini harus nempel ke kulit, jangan di luar, dikempet di baju. Kebanyakan mahasiswa seperti itu, taruh aja di sini kan. Situ salah itu sudah ya. Jadi harus masuk ke dalam kulit, nempel. Yang sebelah kiri aja, karena kita mau melakukan pemeriksaan tekanan darah di sebelah kanan. Mbak Vika aja masukkan ya. Yang penting itu reservoirnya itu ini yang harus menempel ke kulit ya, harus ditempel di kulit. Kemudian sampai apa? sambil menunggu 5 menit ya, menunggu antara 5 sampai 7 menit, kita bisa efektifkan waktu dengan melakukan apa? Pemeriksaan. Ya. Jadi kita lakukan pemeriksaan ini tekanan darah. Biarkan aja itu ya waktunya. Masing-masing tidak sama teman-teman ya. Antara yang di rektal itu waktunya lebih singkat, 2 menit itu sudah naik suhunya. Nah, kalau yang ini 3 sampai 5 menit, terus kemudian kalau yang aksila itu bisa 5 sampai 7 menit ya. Nah, jadi kita biarkan dulu biar air raksanya naik. Nanti baru tahu suhunya berapa. Ini ya Bu, ini boleh disingkat. Oh, naikkan lagi. Bisa nggak? Nggak bisa sampai sini dulu. Enggak, sampai ini aja, ininya pastinya sampai ini aja. Sampai tahu ininya. Nah, ini kita raba nadinya ini. Jelek aja ya. Jangan tidur. Nah, coba saudara dengarkan sendiri. Tapi dengar dong kalau di luar jilbab. Harus dimasukkan, kalau tidak dengar kalau Nggak bisa masuk. atau Aki sudah yang mendengarkan, biar tahu maksudnya nanti saya tunjukkan, saya tak palpasi, saudara yang mendengarkan. Saya palpasinya. Nanti kita samakan. Kelihatan. Dengar? Dengar? Ada detak. Tekan bisa palpasi. Ini balonnya dikunci. Kalau balon tidak dikunci ngobos. Air raksa naik teman-teman. Kita buka kuncinya pelan-pelan. Berapa bagus? Jadi apa? Perkiraan
tapi ya ada dek gitu ya. Sing diatur sing dekat jangan yang kedua terakhir apa kedua? Terakhir kedua ya. Si story pertama sing kedua. Coba kita ya. Didengar? Jadi tadi palpasi tapi ya 100. Normal. Ya, palpasi memang ada selisihnya dengan pada waktu mendengarkan. Ya. Nah, tapi kita kan selisih itu kan tidak itu sampai ekstrim ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian itu sudah berapa menit? Sudah diambil. Ambil kemudian bisa nggak baca berapa? Bukan yang merah itu, raksanya itu loh. 37,1. Betul. Berarti bisa membedakan ya. Nah, ini ada nggak yang tapi sudah disebutkan ya. Oh. Rasanya oh iya. Cuman kok kecil banget ya? Iya. 37. Nah, 37, iya kayak ada mengkilat gitu ya. Simmer. Simmer. Terus apa namanya? Pernapasannya, inspirasi, ekspirasi kita hitung, gitu ya. Terus kemudian melakukan pemeriksaan pada bagian kepala. Kepala tadi ini berhijab harus dilepas, ya. Jadi palpasi kepalanya, ya. Palpasi ada benjolan. Ini harusnya dilepas ini, nggak pakai hijab gini ya. Terus kemudian secara inspeksi bagian kepala, wajah tadi ya sama ya dengan yang saya praktekkan tadi. Kemudian konjungtiva, kelopak mata, refleks pupil, ya. Nah, konjungtivanya, Bu, permisi ya Bu, saya lihat matanya dulu. Tuh ya. Terus kemudian kelopak matanya enggak udem kan? Kelopak matanya udem enggak? Bengkak enggak? Enggak kan? Seleranya warnanya putih. Ya. So kuning. Putih. Kurang gula nanti. Melakukan pemeriksaan bagian hidung. Tidak ada bersih, simetris, tidak ada polip, kemudian tidak ada sekret, bibir, lidah, hidung, kelenjar tonsil.
jilbab bersih. Ini sudah kita menyeluruh ya nanti ya, gigi, bibir, lidah, wis menyeluruh. Kemudian bagian telinga kita lihat pakai jilbab. Nanti saudara bisa lakukan sendiri kalau telinga itu. Nah, ayo Dara. Mau dibuka sebuah. Tak stop ya. Ayo Dara, Bu, minta tolong Bu naik ke atas Bu. Direkam nggak? Di atas telinga. Direkam nggak? Bagian perut. Sekalian ya kita juga. Sakit enggak Bu? Nanti dulu. Oh, pas di sini sakit. Sini. Enggak. Akan mandi. Baca sama tadi. Mana tadi? Abdomen ya. Saudara sudah tahu pembagiannya. Sini ada paru-paru, ada jantung, kemudian ada lambung bagian kiri. Ya, ikan dibagi 4 kuadran, kemudian ada usus ya, usus halus, usus besar, kemudian di dalamnya yang sebelah kanan ini hati ya. Nah, paru-paru ya. Lakukan pemeriksaan pada bagian sekarang, langsung ke ekstremitas. Ekstremitas itu kaki, tangan. Bu, sakit nggak Bu? Kukunya dilihat juga. Jumlah jari. Jumlah jari itu ada apa? 10. Ada 10. Kalau kurang dari 10? Kalau lebih? Polidaktili, sindaktili. Kalau yang seperti bebek apa namanya? Yang menempel itu? Sindaktili. Kalau kurang? berat kadin kok. Berat kadin lah yo anune jatuh. Terus ini kukunya tidak berwarna biru dan datar, tidak masuk ke dalam, kemudian tidak pucat ya, berwarna merah. Terus kemudian kulitnya dingin ya. Pada waktu perut itu kita langsung turgor juga ya tadi ya. Kakinya teman-teman kalau pakai kaos kaki harus dilepas ya. Lepas ya Mbak Tika ya. Ya Ibu. Hah? Lepas Ibu. Kanan kiri harus diperiksa ya. Nah, ini jari-jarinya juga diperiksa, kemudian dilakukan sendi-sendinya ya. Sendi-sendinya ini sakit gak Bu? Tidak ya. Kemudian dilipat. Terus kemudian ini ada oden pada bagian pretibianya. Sini ada oden ya. Yang benar pada bagian pretibia. Tibia ini adalah tulang kering, tulang adu itu ya. Pre-nya di bagian sini ya. Ini bagian pre, jadi pretibia. Nah, itu yang benar kalau kita melakukan pemeriksaan kodem atau tidaknya ya. Di ini kan tibianya ya. Kemudian tidak ada varises ya, tidak ada kekakuan sendi. Kukunya, jumlah jarinya, kukunya ini warnanya oranye. Kemudian tidak ada varises ya, tidak ada udil tuh ya. Terus kemudian penetaliannya ya itu tadi keputihan ya. Udah selesai. Udah, saya mau ditanyakan penetaliannya, izinnya
pertanyaan berarti ada PMS, penyakit menular seksual. Gender ayamnya kayak Nah, silakan miring dulu Bu. Kalau mau bangun miring dulu. Kemudian